sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kegelapan. Dan akan terjadi pula hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari, kalau saya menyebut hadiah Nobel, pasti tidak asing bagi kita. Ini salah satu penghargaan yang diberikan kepada individu-individu atau pribadi-pribadi yang berjasa biasanya memajukan perdamaian dan kemanusiaan. Tetapi bahwa ini ada hubungannya dengan nama Alfred Nobel.
Mungkin sebagian dari kita tahu, tetapi juga ada yang pernah baca tapi lupa itu. Alfred Nobel itu kan terkenal karena dia menemukan dinamit. Padahal dinamit itu kan penghancur, bisa menghancurkan kehidupan, bisa untuk senjata. Lalu apa hubungannya dengan hadiah Nobel yang ada kaitannya dengan perdamaian dan kemanusiaan itu kan? Ternyata setelah saya baca, ada peristiwa di belakangnya yang kemudian mengubah si Alfred Nobel ini dalam kehidupannya. Jadi sekitar tahun 1888 itu diberitakan bahwa si Alfred Nobel itu meninggal. Padahal sebenarnya keliru beritanya. Yang meninggal itu sebenarnya saudaranya. Yang meninggal saudaranya, tetapi sudah terlanjur beritanya adalah dia yang meninggal itu. Maka karena dia orang yang cukup terkenal, maka semua pemberitaan itu muncul di koran-koran berita itu. Termasuk juga berarti riwayat hidupnya, catatan-catatannya itu. Nah, pada waktu itu kemudian si Alfred Nobel itu akhirnya bisa melihat secara jelas bagaimana orang-orang atau dunia itu memandang dia. Ternyata diceritakan begini, bahwa dia itu penemu dinamit, raja dinamit, penghancur kehidupan, bahkan dikatakan mesin maut. Bayangkan, dia masih hidup tetapi diberitakan begitu, diperkirakan dia sudah mati, lalu riwayat hidupnya diceritakan begitu. Hancur dia. Walaupun tadinya dia cukup merasa terkenal bahwa dia adalah penemu dinamit itu, ternyata setelah bisa melihat mengambil jarak terhadap kehidupannya, melihat dunia memandang dia, habis dia. Ternyata saya adalah penghancur kehidupan. Oleh karena itulah, karena peristiwa itu menjadi titik tolak bagi Alfred Nobel itu, kemudian sebelum dia meninggal memberi wasiat seluruh kekayaannya itu diserahkan untuk membuat sebuah yayasan yang kemudian bisa memberi penghargaan hadiah Nobel itu. Nah, itu sedikit kisah tentang Alfred Nobel. Lalu saudara-saudari yang terkasih, apa hubungannya dengan Injil yang kita dengarkan hari ini? Saudara-saudari, dalam Injil hari ini konteksnya adalah Yesus meramalkan kehancuran bait Allah. Lalu apa pentingnya Romo? Hanya bait Allah kan hanya gereja seperti ini, hanya tempat untuk berdoa. Pada waktu itu di Yerusalem, yang namanya bait Allah itu betul-betul menjadi pusat hidup. Bukan hanya pusat keagamaan, tetapi juga pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomian. Maka ketika ada seorang guru yang dikatakan nabi meramalkan bahwa Yerusalem itu hancur, maka yang ada di dalam bayangan para murid dan juga orang-orang di sekitar situ berarti kalau Yerusalem hancur berarti dunia hancur. Maka ini juga menjadi goncangan bagi para murid dan orang-orang pada waktu itu. Maka tidak heran kalau kemudian beberapa murid itu bertanya, "Guru, bila mana itu akan terjadi? Kapan pastinya?" Wajar kan pertanyaannya? Kalau itu akan hancur, dunia ini akan hancur, bayangannya bukan hanya soal bangunan. Tetapi kalau dunia ini akan hancur, pertanyaannya kapan? Kenapa para murid bertanya kapan dan bila mana itu terjadi? Kira-kira kenapa? Mereka dalam pikirannya adalah saya harus menyiapkan diri saya, supaya kalau pada saatnya itu terjadi, saya tetap selamat. Itu kepentingannya. Tetapi yang menarik celakanya adalah Yesus tidak pernah memberikan jawaban tentang waktu dan kapan di mana, tetapi dia hanya memberikan tanda-tanda. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan tentang akhir zaman, tentang kapan kita meninggal, tentang kedatangan Tuhan, itu saya kira tetap relevan kita renungkan sepanjang zaman, bahkan sampai saat ini.
Tetapi memang tidak selalu disadari hal seperti itu. Karena kadang-kadang hidup kita yang mengalir ini ya seperti ini saja. Kita tidak pernah berpikir bahwa hidup kita di dunia ini nanti akan berhenti. Kita akan mati. Kita akan masuk dalam kehidupan yang lain lagi, yaitu kehidupan kekal. Maka saya kira pertanyaan para murid itu juga bisa kita tanyakan kepada Yesus, tetapi bukan dalam arti kita mau memberi spekulasi, mau menebak-nebak, mau meramal-ramal kira-kira kapan. Saya kira nggak penting itu. Tetapi yang paling penting mari kita dengarkan apa yang diajarkan Yesus hari ini. Yang paling penting kita siap sedia, berjaga-jaga setiap saat. Seperti kalau kita dengarkan bacaan-bacaan minggu ini, hari-hari ini, Yesus selalu memberikan tanda-tanda yang jelas. Kehadiran Allah itu saat ini sudah ada bersama dengan kita, terutama dalam diri pribadi Yesus yang nyata, lewat pelayanannya, lewat pengajarannya, lewat gereja, lewat kehadiran orang-orang yang kita layani. Yesus hadir, hanya seringkali kita tidak menyadarinya. Maka mari kita juga mengambil momen yang penting, waktu yang penting seperti Alfred Nobel tadi. Kalau dia itu memakai kematian saudaranya untuk merefleksikan kehidupannya, akhirnya dia mengubah image citra dirinya yang tadinya sebagai penghancur, dikenal penghancur kehidupan, menjadi penyumbang dana yang besar untuk perdamaian dan kemanusiaan. Mari kita juga ketika mendengarkan bacaan-bacaan seperti ini, sapaan Tuhan, firman Tuhan seperti ini, juga berani memikirkan kehidupan kita secara serius, bukan santai-santai saja. Tetapi kita juga harus serius untuk memikirkan bahwa hidup yang sekarang ini hanya sementara. Sementara kita semua diundang kepada keselamatan dan jalannya hanya lewat Yesus yang mampu mengantar kita kepada keselamatan. Maka mari kita buka hati kita. Kita bersyukur kalau kita sudah menjadi pribadi yang baik. Tetapi kalau kita masih banyak kekurangan, banyak kelemahan, mari kita mencoba untuk meneliti batin kita, tetapi juga mengubah diri kita, memperbarui hidup kita supaya semakin layak. Sehingga kapanpun pada saatnya kita harus kembali, kita harus meninggalkan dunia ini, kita sudah ada pada saat yang tepat dan siap menghadap Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.